ternyata aku adalah keberadaan itu sendiri gitu ya. Ternyata aku adalah apa tuh namanya? Yang tak terhingga itu sendiri gitu atau gimana maksudnya? Ini Yang misal, sejati itu maksudnya apa gitu? ini misal Mas Hendra ngomong aku adalah jiwa, atau Mm-mm. aku adalah ruh, atau aku adalah pikiran. Coba sekarang adalah semuanya dihapus, cuma aku doang. Aku. Kira-kira apa yang terjadi? Hilang kan? Nggak ada apa-apa. Tapi ada, Ada. ya kan? Tapi sama Heeh. nggak tahu itu apa. Oh iya iya iya. Nah, aslinya cuma gitu doang. Oh iya 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 iya. Iya. Kalau di Ramana Maharishi, ya, istilahnya adalah ketika perhatian kembali ke sumber perhatian. Mm-mm. Awalnya perhatian kita ke definisi kita tentang diri kita, kemudian balik arah. Hmm. Kalau Mas Riko sering mengatakan kesadaran yang menyadari dirinya sendiri gitu atau gimana gitu ya? Kesadaran yang sadar bahwa dia sedang sadar. Kesadaran yang sadar bahwa dia sedang sadar. Nggak Eh, ada dirinya soalnya. Keberadaan yang mengamati keberadaannya gitu kira-kira atau gimana? Eh, Semua kata aslinya salah, Semua kata ya di kan? sana nggak mampu melukiskan itu. Nggak bisa. Sama bisa nggak kira-kira tadi? Iya Nggak iya bisa iya kan? iya iya. Kalau dilukiskan atau dikatakan pasti salah, ya Iya kan? ya Mas yo. Kita yang ngomong aja, oh ini kata-katanya salah, apalagi yang denger, Iya. gitu kan? Iya ya Mas ya. Nah, makanya yang penting itu aslinya Mengalami. mengalami. Yang paling penting mengalami, bukan Heeh. cuma sebatas kata-kata. Heeh, Kalau heeh. kalian bingung tambah bagus, ya tinggal disadari bingungnya kan. Disadari Tapi bingungnya. kalau kalian merasa tahu itu malah agak-agak tricky. Kalau bingung kan jelas kan, oh Iya. aku bingung. Kalau sampai merasa tahu itu agak subtle kan. Sampai merasa sudah mengalami padahal cuma tahu sebatas konsep di kepala. Nah itu yang agak-agak tricky dan kebanyakan orang nggak sadar. Mm-mm. Nah, bisa nggak Mas dianalogikan pada saat kita tadi susah membahasakan yang ini itu, dianalogikan misalnya dalam pada saat kita tidur itu tuh gimana gitu? Oke, Mm-mm. nah semalam kan Mas Hendra tidur kan, Nggih, mm-mm. terus bangun kan paginya, Bangun. mimpi nggak? Yang tadi malam enggak, sebelumnya mimpi. Sebelumnya mimpi. Nah, Mm-mm. sama tahu dari mana kalau semalam nggak mimpi? Ya tahu aja. Tahu aja kan? Mm-mm. Tahu dari mana kalau semalamnya lagi mimpi? Ya pokoknya tahu Tahu Mas. kan? Iya. Berarti semalam tidur nggak? Oh, ya nggak tidur. Yang Nggak yang tidur kan? yang Berarti ini kan? berarti nggak tidur gitu ya. Ketika Itu nggak mimpi, nyaksi gitu ya. ketika nggak mimpi, layarnya kan sama tahu hitam doang, Yes, ya kan? oke, oke. Hanya saja kelemahannya sampai tidak sadar bahwa sedang sadar. Makanya Hmm. kayak ikut hilang, tapi pengetahuannya tetap ada, sama tahu, kerekam. Nah, sekarang ya tinggal membiasakan diri kita sadar bahwa sedang sadar. Itu namanya peripheral. Mm-mm. Oke. Banyak cara peripheral kan tergantung orangnya kan. Nyamannya gimana Nyamannya gitu. gimana. Apa aja Mas konsep peripheral itu? Peripheral itu aslinya tentang open awareness, kesadaran terbuka atau kesadaran tanpa pilih. Biasanya kan orang rentan memilih kan, oh aku hanya mau melihat yang ini saja, aku nggak mau melihat semuanya. Nah, peripheral ada 3, peripheral mata, peripheral telinga, sama peripheral kinestetik. Itu di seminar. Di seminar. Nah, Tapi nanti yang tanggal 26, 27 Zoom tuh diajarin nggak? diajari, Diajarin itu? pasti diajari semua. Oke, oke. Soalnya yang paling penting itu, karena percuma kalian letting in, kalian sadari emosinya, terus kalian terima emosinya, aslinya nggak ada. Ketika kalian hadir sebagai lautan, Bagasi emosi pun juga nggak ada. nggak ada. Misal semalam lah, semalam kan nggak mimpi kan, Heeh. nggak ada tayangan apapun. Iya, iya. Emosinya ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi ketika sampai bangun, sampai Oh. balik ke Hendra langsung Oh. ada, nggak Pen- enak di badan. Mm-mm. Tapi 5 detik setelah sampai bangun, sebelum sampai teridentifikasi dengan Hendra, Mm-mm. ada nggak emosi? Nggak ada. Bahkan sampai nggak iling kalau Iya. sampai namanya Hendra, iya kan? Iya, benar-benar. Nah, ketika sampai bangun 5 detik sampai langsung pakai baju sirah yang bernama Hendra Perang. buat survival, ya kan? Buat bertahan hidup. Nah, itu. Iya, iya, iya. Padahal kehidupan itu bukan hanya sebatas survival. Kehidupan adalah perayaan. Ketika kita bisa hadir sebenarnya sebagai kesadaran. Nah, ketika kita hadir sebagai kesadaran, otomatis kita juga tetap perlu identitas manusia. Jadi ganda. Identitas kita itu sebagai kesadaran tapi juga sekaligus sebagai manusia.
jadi ganda. Mm-mm. Tapi yang penting adalah hadir dulu sebagai kesadaran. Oke. Nah, ketika kita hadir sebagai kesadaran, dalam perspektif umum kan, apa? Ada yang namanya kematian, ada yang namanya kematian, kematian jasad, maksudku mas, kematian jasad gitu. Nah, eh, zat hidup yang kemudian membuat kita bisa bergerak, ya, kita bisa berbicara, ya, itu gimana? Mas Riko menyebut itu sebagai apa gitu? Oke, sekarang kita bahas ini dulu lah, kepercayaan sama keadaan tahu. Mm-mm. Nah, sekarang tak tanya, saya percaya ada matahari nggak? Percaya? Saya percaya langit warna biru. Iya. Saya percaya atau tahu? Oh, tahu, Tahu kan? tahu. Kalau sama tahu, sama nggak perlu percaya. Oh iya bener mas. Kalau sampai nggak pernah lihat langit, sampean harus percaya. Misal sampean buta lah. Karena bisa dilihat secara empiris sehingga kemudian kita nggak perlu iman dan Perlu. percaya gitu, nggak perlu. Karena sampean tahu. Nah sama, ketika sampean sudah mengalami sebagai kesadaran tanpa label apapun ya sampean tahu. Nggak perlu percaya tentang Tuhan atau apapun ya, karena sampean tahu itu benar-benar ada. Terserah mau dinamai apapun terserah. Tapi kelemahan orang adalah gini, logikanya manusia itu kan menganggap bahwa sesuatu itu nggak mungkin tiba-tiba ada, ya kan, harus ada penciptanya. Akhirnya muncullah konsep Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika sesuatu itu harus ada yang menciptakan, sekarang pertanyaannya tak balik, yang menciptakan pencipta siapa? Coba ya, katanya kan harus ada pencipta nih, berarti yang menciptakan Tuhan itu siapa? Kalau kita memahami Tuhan itu sebagai sosok pencipta. Terus yang menciptain Tuhan siapa? Karena tidak mungkin segala sesuatu ada dengan sendirinya. Logikanya yang gitu. Iya. Kalau orang jawab ya Tuhan ya memang ada dari sananya, dari awal. Nah kenapa kalau kita nggak berhenti di semesta aja? Semesta ya sudah, ya memang itu sudah ada, nggak perlu ada pencipta. Nah ketika kita mengalami hal itu, kita akan paham bahwa ketuhanan adalah sejenis kreativitas, bukan sosok. Itu adalah kemungkinan seperti, bukan kemungkinan, kayak energi itu nggak bisa dihancurkan. Kecerdasan semesta tanpa batas gitu ya. Seperti itu. Jadi semuanya. Jadi semesta adalah tubuh dari ketuhanan. Semesta adalah tubuh dari ketuhanan. Oke. Ya kan? Nah itu. Ketika kita memahami dan kita mengalami ketuhanan yang utuh atau kita benar-benar sadar, nggak mungkin ada perang. Perang kan gara-gara kepercayaan kan. Misal Tuhannya sampean tak hina, sampean merasa tersakiti. Tapi kalau aku berusaha menghina ketuhanan, piye caranya? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Hanya yang sosok yang bisa dihina. Kalau non sosok nggak bisa dihina. Sampean bisa menghina udara. Nggak bisa Kan tipis kan ini kan. Ya objek tapi antara ada dan tiada kan. Udara bisa sampai dihina kan gitu. Kelihatannya enggak. Ruang wis gampangannya bisa sampai dihina enggak. Oh ruangnya jelek gitu. Nggak bisa. Apalagi ini adalah ya itu boy. Nggak bisa. Makanya kayak di ajaran Kabbalah atau di ajaran Yahudi, Kabbalah kan, itu enggak disebut, sangat haram menyebut nama Tuhan, enggak boleh disebut. Oke. Kan paling banter nyebutnya Elohim kan, yang satunya nggak boleh disebut. Berarti kalau udah sampai sini, secara esensial, ya nggak ada yang mati dong berarti ya? Nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati ya? Bisa lah, sama tidur lah. Mati itu kan ibaratnya hilang gitu kan. Sama nggak kayak tidur sini? Iya. Tapi sama benar-benar hilang nggak saat tidur? Enggak kan? Sama tahu kan? Iya. Hanya saja sampai nggak tahu kalau sedang tahu. Masalahnya itu toh. Nah sekarang gimana caranya biar tahu bahwa sedang tahu atau sadar bahwa sedang sadar? Tamat ya kalau udah Tamat. gitu ya. Nggak perlu ada ngaji Rasul lagi ya.